Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang membawakan tema tentang Maluku Utara akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Kelompok kami terdiri atas 3 anggota, yaitu terdapat yang pertama ada Anita Salwa dengan NIM terakhir 47, yang kedua ada Cahaya Putra dengan NIM terakhir 53, dan yang terakhir ada Dea Aulia dengan NIM terakhir 81. Baik, yang pertama ada fisiografi Maluku Utara. Fisiografi adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari proses dan pola di lingkungan alam, seperti atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Fisiografi lingkungan menggambarkan aspek fisik lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk darat, tanah, batuan, air, dan lahan. Monkos 1972 berpendapat bahwa fisiografi adalah deskripsi penampakan alam atau kejadian alami dan hubungan timbal baliknya. Fisiografi dari kepulauan ini membentuk segitiga dengan 3 sudut yang terhubung ke daratan yang lebih luas, yaitu Mindanao, Filipina, dan Sulawesi. Terletak di antara Filipina di utara, Nugini di timur, dan Sulawesi di barat. Kepulauan Maluku Utara ini terbentuk akibat interaksi dari 3 lempeng, yaitu lempeng Filipina, Australia, dan Eurasia, yang merupakan akibat geologis formasi bagian dari zona transisi kompleks antara beberapa lempeng tektonik utama. Hasil dari interaksi tektonik di antara lempeng-lempeng ini melalui proses subduksi, orogenik, dan vulkanisme yang membentuk busur kepulauan sangat melengkung dan dipisahkan oleh cekungan serta palung dalam. Terdapat berbagai fitur yang mengelilingi kepulauan ini, seperti Philippine Deep di timur laut, yang mencapai kedalaman 9.000 meter, dan palung serta cekungan lainnya seperti Laut Seram, yaitu min 5.319 meter. Lalu cekungan Banda di barat laut, yaitu min 5.800 meter di sepanjang sisi selatannya. Lalu ada cekungan Sulawesi, yaitu min 6.220 meter di sepanjang sisi barat lautnya, serta fitur geologi seperti punggungan bawah laut, palung dalam, dan cekungan dengan kedalaman antara 2.000 hingga 4.000 meter, hingga rata-rata permukaan busur ini diperkirakan secara kasar sebesar min 1.500 meter. Kepulauan Maluku Utara ini menghasilkan busur kepulauan dengan morfologi yang kompleks. Selanjutnya ada sejarah pembentukan. Struktur geologi utama Kepulauan Maluku Utara terdiri dari beberapa elemen penting yang saling berhubungan. Terdapat Punggungan Sangihe yang membentang dari Mindanao hingga Sulawesi yang mencakup deretan gunung api aktif seperti di Kepulauan Sangihe dan Kawiyo, membentuk salah satu bagian dari busur vulkanik di kawasan tersebut. Punggungan ini dipisahkan dari cekungan Gorontalo oleh Palung Sangihe. Palung ini merupakan sebuah palung laut dalam yang signifikan. Di bagian selatan terdapat Punggungan Maju, yaitu sebuah sistem punggungan vulkanik yang membentang di bawah laut Maluku, berinteraksi dengan aktivitas vulkanik di sekitar Talaut dan Morotai, dan terhubung ke Halmahera. Selain itu, pegunungan Snellius menjadi pembatas antara palung Filipina di timur laut dan Kepulauan Talaut serta Halmahera, menunjukkan keterkaitan kompleks antara berbagai elemen geologis di kawasan tersebut. Evolusi geologis di Kepulauan Maluku Utara ini merupakan hasil dari aktivitas tektonik
yang terus berlangsung sejak zaman Neogen. Wilayah ini menjadi lokasi tabrakan lempeng, di mana lempeng Pasifik dan India-Australia terlibat dalam proses subduksi di bawah lempeng Eurasia. Proses ini memicu pembentukan gunung api, cekungan laut dalam, serta depresi regional seperti cekungan Halmahera dan Palung Talaut. Batuan dasar di kawasan ini sebagian besar terdiri dari batuan ultramafik dan dasar laut tua yang bersingkup akibat aktivitas tektonik. Beberapa area di kepulauan ini juga ditutupi oleh batuan vulkanik muda dari zaman Neogen hingga Kuarter, terutama di zona vulkanik aktif seperti di Halmahera dan sekitarnya. Zona Ternate berada di sepanjang busur vulkanik yang aktif dan aktivitas vulkanik di kawasan ini membentuk gunung api aktif seperti Gamkonora dan Sukono di Halmahera, serta pulau-pulau vulkanik kecil seperti Ternate, Tidore, dan Moti. Stratigrafi Maluku Utara. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang berhubungan dengan deskripsi batuan atau interpretasi skala waktu geologi. Ilmu utamanya berlaku untuk mempelajari batuan sedimen, batuan beku vulkanik, atau batuan metamorf yang terbentuk dari bahan ekstrusif. Menurut Sybil P. Parker tahun 1984, stratigrafi adalah suatu cabang geologi yang mempelajari tentang bentuk, susunan, distribusi geografis, rangkaian kronologi, klasifikasi, korelasi, dan hubungan dari lapisan batuan, khususnya sedimen. Stratigrafi yang ada di Maluku Utara, yaitu di Halmahera, pada tersier bawah yang terbukti secara paleontologis, terdiri dari batu pasir tufan dengan komposisi andesit dan dasit, atau batuan efusif aksesoris, napal dan lempung dengan lensa, dan lapisan batu kapur serta konglomerat yang mengandung kamerina, diskoklina, dan flokulina yang dimana membuktikan umur Eosennya. Di Waigeo terdapat breksi berkapur yang dimana serupa dengan Halmahera. Selain itu ditemukan sisa-sisa diskoklina. Pada Kepulauan Talaut, usia Eosin ditetapkan pada beberapa breksi dari batuan beku, fragmen rijang dan batuan gamping dengan semen berkapur. Batu gamping yang ada di Mamuju dan Tidore mengandung foraminifera. Yang selanjutnya ada vulkanisme Maluku Utara. Di Maluku Utara disebutkan bahwa evolusi geologis dan proses magmatik mirip dengan yang terjadi di Filipina. Evolusi geologis adalah perubahan yang terjadi pada permukaan bumi karena dari waktu ke waktu terjadi pelapukan. Proses magmatik yaitu proses apapun yang mempengaruhi pencairan atau kristalisasi magma. Pada Maluku Utara, terdapat pengaruh dari vulkanisme yaitu pada penurunan geosinklinal yang dimulai pada Sezoik yang lebih muda. Oviolit dasar dan ultradasar terbentuk mungkin selama tahap sedimen geosinklinal. Terkait dengan vulkanisme esitik eksternal, sebagian bawah laut pada zaman Kapur, dan andesit dengan vulkanisme esitik pada zaman Eosen. Pada zaman Neogen dan Kuarter, terdapat material vulkanik asam. Sebagian berasal dari formasi yang lebih tua, tetapi sebagian juga aktivitas kanonik yang baru mungkin terjadi selama zaman yang lebih muda. Vulkanisme aktif ditemukan di Halmahera Utara dan pulau-pulau kecil di sebelah baratnya. Baik, selanjutnya adalah hasil proses geologi geomorfologi. Maluku Utara adalah kepulauan dengan pulau-pulau yang terbentuk oleh letusan vulkanik dan non-vulkanik. Bagian barat terdiri dari pulau vulkanik seperti Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare, Pulau Magian, dan Pulau Sangihe. Pulau Halmahera sendiri termasuk pulau vulkanik, tetapi hanya bagian utara yang mengalami aktivitas vulkanik.
Saat ini pulau-pulau non-vulkanik di Maluku Utara dipenuhi oleh proses marin, terutama deposisi marin. Dalam wilayah vulkanik Holosen yang aktif, bentuk lahan vulkanik yang kuat tererosi. Blok barat laut berada di bagian tepi Pulau Halmahera dan dibatasi oleh eskamen yang membentang dari pesisir timur hingga pesisir barat. Dari Graben Tengah. Graben Tengah berbatasan langsung dengan zona gunung api dan sangat dipengaruhi oleh letusan gunung api, terutama gunung api Dukono dan gunung api Ibu. Di dalamnya terdapat dataran rendah. Blok timur memanjang dari utara ke selatan dan menempati sebagian besar sisi barat Pulau Halmahera. Di sebelah barat di dataran rendah Kobe yang sempit memisahkan blok bagian timur Halmahera dari dataran relief berombak. Di sebelah timur blok bagian timur Halmahera lebih luas. Hasil tambang seperti emas, nikel, tembaga, mangan, dan seng dapat ditemukan di pulau ini. Selain itu, adanya deposit bahan tambang di Maluku Utara, terutama mineral yang mengandung logam, serta berbagai aktivitas manusia di darat dan cepat atau lambat menyebabkan kadar logam berat meningkat di perairan laut karena perluasan alami. Proses kegiatan manusia, akibatnya kadar logam berat di perairan laut dapat meningkatkan sehingga berbahaya bagi kehidupan biota di perairan. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya geologi dan kajian kebencanaan. Maluku Utara tidak hanya memiliki banyak potensi sumber daya alam yang luar biasa, tetapi juga sangat rentan terhadap bencana. Bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, bahaya gunung api, tsunami, dan lainnya terjadi di Indonesia. Beberapa jenis bencana alamiah seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api sangat sulit dikendalikan manusia. Sebaliknya, bencana seperti banjir dan tanah longsor tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaruh manusia. Atlas berfungsi sebagai sumber informasi untuk menunjukkan zona rawan bencana di wilayah Indonesia. Di bagian utara Pulau Halmahera, gunung api membentuk jaringan dengan gunung api di pulau lain, seperti Ternate, Tidore, Mare, Moti, dan Makian. Pada wilayah vulkanik Holosen yang aktif, bentukan vulkanik yang tererosi kuat terletak dari timur ke barat. Gunung Dukono adalah gunung api Holosen yang besar yang terletak di wilayah timur bagian utara. Gunung ini bersambungan dengan patahan yang mengarah barat Laut Tenggara. Area gunung api di bagian utara Pulau Halmahera terhubung dengan gunung api di pulau lain seperti Ternate, Tidore, Mare, Moti, dan Makian. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.